Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, karena apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi lebih baik lagi jika kita selalu bersyukur. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, Ibu Guru akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, yaitu pelajaran IPA kelas 6 tema 1. Silakan disimak ya. Perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada vegetatif alami, yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan vegetatif alam terjadi secara alami oleh tumbuhan itu sendiri untuk kelangsungan hidup spesiesnya. Sedangkan vegetatif buatan, proses perbanyakan tumbuhan tanaman secara vegetatif buatan yang melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama kita akan mempelajari tentang vegetatif alami ya. Vegetatif alami yang pertama ada spora. Spora adalah alat perkembangbiakan dari tanaman non-biji, yaitu berupa sel-sel pada spora yang memiliki lapisan pelindung. Ya, contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara spora yaitu lumut, jamur, dan tumbuhan paku. Bisa dilihat di samping ada tumbuhan paku-pakuan ya. Spora itu berupa jamur. Nah, jamur-jamur yang berwarna kuning ini dia akan terbawa angin ya, oleh angin lalu akan menempel di bagian tumbuhan lain atau di bagian lain dan mereka akan berkembang biak atau tumbuh dengan sendirinya. Selanjutnya adalah ada tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru yang muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, ataupun buah. Contoh tumbuhannya yang berkembang biak dengan tunas adalah tebu, pisang, dan bambu. Seperti kalian lihat di gambar berikut, ada tumbuhan bambu ya. Di sini bambu ada tunas bambunya ya. Dia akan tumbuh di samping tanamannya, tanaman induknya. Selanjutnya ada akar tinggal ya. Akar tinggal merupakan pertumbuhan atau perkembangbiakan dengan akar tinggal yang berarti batang tumbuhan dapat menjalar ke tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan ini ialah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Sehingga bagian akar-akar ini bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia untuk bahan-bahan makanan ataupun bahan obat ya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara alami yaitu umbi. Umbi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan organ reproduksi non-seksual pada tumbuhan yang memiliki struktur berlapis-lapis. Jadi umbi lapis ini terbentuk dari tumpukan daun yang rapat dalam susunan roset. Biasanya umbi lapis terjadi pada tumbuhan monokotil. Kita bisa lihat di sini di gambar sini ya. Ini adalah merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Jadi contoh tumbuhannya adalah bawang merah dan bawang bombay ya. Jika kalian suka membantu Mama masak di rumah dan memotong bawang merah atau bawang bombay, pasti di bagian dalamnya itu adalah selalu memiliki lapisan-lapisan ya. Dari lapisan-lapisan tersebut bisa tumbuh tumbuhan baru jika kita kembang biakan ya. Selanjutnya adalah umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Umbi pada ubi jalar dan kentang sesungguhnya adalah batang yang menjulur ke tanah.
ujung batang tersebut mengandung cadangan makanan, terutama zat tepung. Jadi sebenarnya yang berada di dalam tanah ini seperti ada kentang, itu kan di dalam tanah ya, menyatu dengan akar. Itu sebenarnya bukan akar, tapi bagian dari batang yang tumbuhnya itu di dalam tanah. Nah, mereka itu menyimpan cadangan makanan seperti zat tepung. Contohnya ada kentang ya, terus ada umbi-umbian dan yang lain-lain. Selanjutnya ada umbi akar ya. Akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Ciri-ciri umbi akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, umbi tidak berbuku-buku. Lalu, umbi tidak mempunyai kuncup dan daun. Lalu, umbi tidak mempunyai mata tunas. Ya, contohnya adalah bunga dahlia dan wortel. Serta di sini ada lagi ya, ada bunga dahlia, terus ada umbi lobak, wortel, umbi bengkuang, dan umbi singkong. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai vegetatif buatan atau perkembangbiakan tumbuhan dengan campur tangan manusia. Biasanya vegetatif buatan ini dilakukan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan spesies yang variasinya lebih baik dan lebih baru dari variasi sebelumnya. Yang pertama adalah ada caranya dengan mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Tujuan dari mencangkok yaitu mendapatkan keturunan yang lebih bermutu dari tumbuhan tersebut. Misalnya kita mau mencangkok jambu yang besar dicangkok dengan jambu yang berasa manis ya. Jadi kita nanti akan menghasilkan buah jambu yang besar dan manis seperti itu contohnya ya. Di sini ada step by step atau cara-cara untuk mencangkok. Nanti kalau kalian mau mengetahui caranya bisa kalian searching di Google ya. Nah, ini di sini yang pertama ada bagian yang dicangkok, yaitu dibuat sayatan melingkar ya. Lalu setelah itu dihilangkan kambiumnya dengan pisau. Setelah itu ditutup bekas sayatan dengan campuran tanah dan pupuk. Setelah itu dibungkus ya dengan plastik berlubang atau sabut kelapa. Selama ditutup disirami secara teratur ya. Bagian yang dibungkus tadi itu hingga akarnya tumbuh cukup banyak. Setelah itu buka pembungkusnya, potong rantingnya, dan pada bagian pembungkusnya ranting yang sudah berakar dipindahkan dan ditanam di dalam pot sendiri. Nah, tanaman itu hasil cangkokannya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya adalah mengenten ya, atau menyambung. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang lain. Nah, pucuk tanaman ini diambil dari tanaman hasil buah yang besar dan manis ya, bunga yang indah atau daun yang menarik. Nah, seperti itu ya. Contohnya kita bisa ada kopi, mangga, durian, dan masih banyak tanaman lainnya. Selanjutnya adalah stek ya. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari bagian tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun ya. Selanjutnya ada merunduk. Merunduk atau layering adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yang bercabang panjang ya. Dengan cara merunduknya ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Nah, dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman baru. Jadi ini biasanya tanamannya contohnya itu strawberry ya. Terus ada anggur. Jadi batang yang panjangnya itu dirundukkan ke dalam tanah. Nah, terus setelah tanaman yang dirundukkan itu tumbuh akar, baru tanaman yang menyambung itu diputuskan dari induknya sehingga menghasilkan tanaman lain. Selanjutnya ada okulasi atau menempel. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang
tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Nah, ini contoh dari okulasi seperti mawar ya. Misalnya induk mawar yang berwarna merah disatukan dengan induk mawar berwarna putih, hasilnya akan menjadi bunganya mawar merah putih ya, atau tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Sekian ya pemaparan dari Ibu Guru. Semoga kalian bisa memahaminya dan menambah ilmu bagi kalian. Setelah ini silakan kerjakan tugasnya dan selalu semangat belajar, jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran. Insya Allah kita akan selalu selamat dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.